kegelapan yang penuh rintangan. Di negeri tersebut terdapat harta karun yang tersembunyi di lereng gunung. Terdapat 8 kelompok survivor yang ingin memperebutkan harta karun tersebut. Mereka harus menyelesaikan berbagai misi rahasia untuk menyelamatkan negeri tercintanya dan mendapatkan harta karun yang menjadi incaran mereka. Untuk menjadi seorang pejuang yang tangguh, mereka harus membaca beberapa kitab untuk mendapatkan ilmu-ilmu sebelum bertanding. Oke, kita akan masuk ke chapter yang pertama, yaitu mereka harus mampu menelaah ancaman-ancaman yang terdapat dalam integrasi nasional negara yang mereka perjuangkan. Nah, apa saja sih yang menjadi ancaman terhadap integrasi nasional itu? Yang pertama, ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ancaman terhadap ideologi Pancasila dapat muncul akibat timbulnya paham dari luar negeri. Misalnya, masuknya paham komunisme dan liberalisme. Nah, selanjutnya nih, setelah membaca kitab tersebut, tiba-tiba pintu gerbang dimensi menuju chapter selanjutnya terbuka. Mereka harus menyelesaikan misi. Misinya tersebut yaitu sambung mantra. Jika mereka tidak dapat menyambung mantra-mantra tersebut, maka perjalanan mereka akan berakhir dan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Jadi, nama babaknya itu adalah babak eliminasi. Di sini saya akan membacakan teknik dari game ini. Yang pertama, seluruh peserta game harus menyambung lagu dari lagu sebelumnya yang sudah dinyanyikan tim lain. Yang kedua, penentuan lagu diperbebaskan. Yang ketiga, dalam penyambungan lagu harus dari minimal 2 kata dari lagu sebelumnya. Yang keempat, contohnya lagu Indonesia Raya. Nah, berapa baitnya itu, liriknya itu adalah Indonesia Raya Merdeka Merdeka. Maka harus yang digunakan adalah huruf K. Kemudian misalnya disambung oleh kelompok lain jadinya K. Kalau kau suka hati petik jari. Jadi kita lanjutkan ya. Untuk bait dari lagunya diserahkan kepada tim. Mau sepanjang apapun guna menyusahkan kelompok lainnya. Kemudian pada awal game, kami penyaji akan memulai lagu awalnya terlebih dahulu dan dari penyaji akan menunjuk audiens untuk menyambung lagunya. Jadi kelompok kami akan menunjuk secara random kelompok-kelompok survivor lainnya. Kemudian terdapat 5 tim yang akan lolos menuju babak selanjutnya, yaitu babak penentu. Dan yang terakhir, bagi 3 kelompok yang gugur di babak eliminasi ini, maka akan mendapatkan hukuman riddle melalui undi. 1, 2, 3. 11 Agustus tahun 45. Kelompok 4. Maju siapa? Itu kita tak. Kelompok 1. Takut tambah dewa. Jo kelompok 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kelompok 2. 1, Kuda dan 2. kalau dijauhkan. Kuda dan
Kelompok 4 kami nyatakan gugur. Oke, kita akan masuk ke ronde terakhir di babak ini. Jadi kita akan lihat siapa yang menang di nanti selanjutnya yang akan mendapatkan hukuman. Oke, 1, 2, 3. Kulihat itu berdiri. Wih, kelompok 7. Satu, dua, Jadi kelompok yang telah dimenang itu adalah kelompok 3, 4, dan 7. Oke? Nah, oke, jadi kita akan lanjutkan perjalanannya. Setelah perjuangan yang panjang, kami, para penjaga harta karun, mengucapkan selamat kepada 5 kelompok pejuang ke babak untuk menentukan sang pemenang yang sebenarnya. Namun sebelum mereka menjalankan misi selanjutnya lagi, mereka harus mendengarkan arahan dari para penjaga harta karun mengenai beberapa strategi untuk mengatasi berbagai ancaman yang telah dipelajari pada kitab sebelumnya yang mungkin mereka hadapi terhadap Ivolek Lockwood Hankam dalam membangun integrasi nasional dan cara agar mereka tidak selalu bersama dan tidak berpecah belah. Oke, akan disampaikan oleh penjaga harta karun. Oke, sebelumnya mungkin kita kelupaan nih terhadap 3 kelompok yang telah gugur. Kita lupa untuk menghukum dengan berat kelompok-kelompok yang telah gugur. Kita maju terlebih dahulu. Oke, silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan yang di depan. Aku punya jalan, tetapi tidak ada trotoar. Aku punya kota, tetapi tidak ada bangunan. Aku punya hutan, tetapi tidak ada pohon. Aku punya sungai, tetapi tidak ada air. Siapakah aku? Silakan kelompok 4. Jawabannya peta. Yeay, benar. Oke, jadi kelompok 7 mendapatkan soal B. Pertanyaannya, aku suka bergerak, tetapi biasanya tidak di darat. Aku cukup tegang santai tinggi. Aku suka berlayar, tetapi aku harus tetap kering. Aku butuh udara, tetapi bukan untuk bernapas. Tangan yang membantu adalah yang akan aku butuhkan. Siapakah aku? Bergerak cepat tapi kita belum keluar. Kasih clue? Oh enggak, oke. Jadi apa lagi kesempatannya? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Otomatis untuk kelompok 4
bagian kananku, kamu menaikkan bagian kirimu. Siapakah aku? Ya? Oke. Untuk membaca kitab selanjutnya. Oke, silakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai strategi sebagai ancaman terhadap Budankam di dalam membangun integrasi nasional. Nah, yang keempat ada strategi untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sistem keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat untuk mempertahankan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan serta berdasarkan atas hak kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Oke, setelah mendengarkan berbagai arahan dari penjaga harta karun, para pejuang menjadi tahu mengenai berbagai strategi untuk masuk ke misi selanjutnya, yaitu menemukan harta karun yang tersembunyi. Nah, dalam babak ini, 5 tim pejuang nampaknya sudah mulai kelelahan. Namun semangat yang mereka miliki tetap berkobar, menunjukkan antusias mereka untuk menemukan harta karun tersebut. Nah, pada misi kali ini memerlukan logika dan kecerdasan yang tinggi. Kami penjaga harta karun memperingati kepada para survivor untuk waspada, karena ada banyak hal yang dapat menjebak mereka dalam jurang kegelapan hingga menuju kesalahan yang dapat memberi hukuman yang begitu berat. Mereka harus mampu menebak berbagai petunjuk-petunjuk yang akan tertera. Jadi, pada babak ini dinamakan babak penentu, yaitu babak kedua. Jadi di sini saya akan membacakan teknis dari game ini. Jadi 5 tim yang berhasil lolos akan masuk ke babak penentu. Kemudian masing-masing tim harus memiliki bel yang masing-masing untuk menjawab soal. Karena sistem perebutan soal adalah dengan siapa cepat dia dapat. Kemudian akan dijawabkan 4 pertanyaan di layar. Tim yang mampu menjawab pertanyaan paling banyak merupakan tim yang menjadi terjuara. Kemudian yang terakhir, sedangkan tim yang mengalami kekalahan akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari kitab yang sudah dijelaskan oleh para penjaga harta karun. Oke, akan ada tebak gambar. Ada yang bisa menjawab? Jadi dari tanggal untuk kelompok 8, jawabannya ideologi. Jadi jawaban di level 1
Jadi, kami kelompok 5 menobatkan para survivor terbaik dan mendapatkan harta karun yang mereka cari adalah kelompok 8. Setelah perjuangan yang begitu lama dan begitu menegangkan, kami dan seluruh para survivor mendapatkan beberapa ilmu-ilmu yang dapat dipetik sehingga dapat disimpulkan menjadi Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya, integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki kesesuaian fungsi, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara otomatis, integrasi merupakan faktor yang sangat penting bagi Indonesia yang memiliki banyak perbedaan baik dari segi ras, agama, suku, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga integrasi dan hubungan kesatuan Indonesia agar tidak terpecah belah. Menjaga integrasi sangat perlu kita laksanakan, terkhusus bagi kita sebagai seorang pelajar yang bisa menjadi tonggak penting bagi masa depan bangsa kita ke depannya. Nah, banyak hal yang bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan integrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, entah itu dari segi bidang budaya, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, pentingnya kesadaran akan mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia patut kita galakkan. Oke, karena kita sudah menemukan sang best survivor-nya, yaitu kelompok 8. Cerita memburu harta karun tersembunyi kami penjaga harta karun resmi kami tutup. Dan dengan ending kelompok 8 adalah sang best survivor. Baik, demikian yang bisa kelompok 5 sajikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena sebuah kesalahan yang dibuat dengan kebaikan di hati tetaplah sebuah kesalahan. Tapi itu salah satu yang harus kamu maafkan sendiri.